Kami datang Tuhan di pagi hari yang luar biasa ini Yesus. Kami datang menyembah-Mu, kami datang memuji-Mu Roh Kudus. Persiapkan hati kami mau datang Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan pengasihan-Mu. Kami butuh Engkau Tuhan di dalam aspek kehidupan kami. Kami butuh hikmat-Mu, kami butuh kasih-Mu Roh Kudus. Terima kasih buat kebaikan-Mu Yesus. Terima kasih buat segala sesuatunya Roh Kudus. Thank you Lord. Thank you Lord. Into your hand I'm commit again with all I am for you Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am. Thank you, Lord. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I trust in you, and I will live in all of your ways and your promise forever. Oh, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am. Oh, kami datang Tuhan, kami datang Tuhan, kami datang Tuhan, menyembah-Mu, menyembah-Mu di tempat ini. Terimalah, terimalah ucapan syukur kami. Oh, selamanya, selamanya Tuhan, kami kan datang menyembah-Mu.
Setiap hari, setiap hari Tuhan. Ini pujian, ini hormat, ini kami Tuhan. Oh Yesus, oh terimalah kami Tuhan, terimalah pujian kami. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Yes Lord, I will worship, I will worship you, 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 Jesus. I believe in you, Jesus. I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. You're the reason that I live, the reason that I see. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, Lord, I will trust in you. Lord, I
Shalom warga kerajaan yang luar biasa. Selamat pagi, kita semua boleh menikmati kasih Tuhan dan bersyukur buat sepanjang malam Tuhan menyertai kita. Kita percaya bahwa sepanjang hari ini pun Tuhan memberkati, melindungi, bahkan memberikan berkat-berkat-Nya. Untuk itu kita bersama-sama akan menikmati kasih Tuhan melalui firman Tuhan, dan saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau adalah Raja. Engkau yang telah menolong kami, menebus kami, membebaskan kami, sehingga hidup kami diperbaharui menjadi manusia yang baru, baik hati dan pikiran, sehingga kehidupan kami saat ini berjalan dengan tuntunan firman Tuhan, sehingga langkah-langkah dari apa yang kami kerjakan semua dalam terang kasih Tuhan, dan kami akan melihat bahwa karya Tuhan nyata dalam hidup kami, sehingga kami semua boleh menikmati berkat Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat pagi ini, dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Warga kerajaan, tema bulan ini adalah disiplin the mind. Bagaimana kita mendisiplinkan pikiran kita, karena kita tahu bahwa pikiran adalah arena peperangan, dan kita dapat melakukan yang salah, bahkan berpikir yang salah, bahkan merasakan sesuatu yang salah ketika pikiran kita salah. Tetapi ketika pikiran kita diperbaharui dengan kasih Kristus melalui firman-Nya, kita percaya bahwa kita semakin hari semakin disempurnakan bersama dengan Roh Kudus. Firman Tuhan di dalam surat 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat 5 berkata, "Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah, dan kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus." Ketika kita merenungkan firman itu, apakah mungkin itu terjadi? Jawabannya mungkin dan pasti. Sebab Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, Dia telah melewati segala sesuatunya. Dia telah tersalib, mati, lalu dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dia naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa. Melalui karya salib Kristus, Dia telah berjanji bahwa ketika Dia naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa, akan memberikan kuasa kepada kita. Dan kuasa itu melalui Roh-Nya yang kudus dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga peperangan yang kita kerjakan, pergumulan yang kita hadapi, kita melewati bersama dengan tuntunan Tuhan. Karena ada Roh Allah yang menuntun hidup saudara. Jadi pertama-tama saudara, ketika kita mau menang dalam pikiran, mau menang dalam arena peperangan kita harus memahami rencana Tuhan dalam hidup kita. Apa rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita? Tuhan telah turun ke dunia orang mati, mengambil kunci kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga Dia bangkit. Dia menyelesaikan segala sesuatunya. Dia katakan, "It is well." Bahkan Dia memberikan Roh-Nya yang kudus. Barang siapa mengasihi Aku, akan memberikan Roh yang menuntun kamu dalam kebenaran. Dengan satu tujuan, ketika saudara ditebus oleh karya Kristus di salib dan kebangkitannya, maka kita menjadi saksinya di bumi ini. Untuk menyatakan Tuhan itu hidup, untuk menyatakan Raja itu berkuasa. Dan kuasa dalam hidup saudara pun dapat menolong manusia yang lain atau sesama kita. Untuk itu pastikan kita pahami apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara. Yang pertama, Tuhan mau kita diselamatkan. Yang kedua, Tuhan mau kita masuk dalam kerajaan-Nya. Doa Bapa kami menjelaskan, "Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga." Saudara dan saya lah sebagai perwakilan kerajaan yang telah ditebus oleh Kristus untuk menyatakan kasih Tuhan di bumi ini. Sebab melalui kasih-Nya, banyak orang akan menikmati karya Tuhan, menikmati damai sejahtera Tuhan, menikmati pemulihan-pemulihan yang terjadi, bahkan kesembuhan dari sakit penyakit, kelepasan dari ikatan kegelapan. Pergumulan yang dihadapi bertahun-tahun, ketika bersama dengan Tuhan, maka kita percaya kuasa daripada Tuhan mampu menuntun saudara, mampu menolong saudara, mampu melepaskan saudara, mampu menyembuhkan saudara. Pahami bahwa rencana Tuhan dalam hidup kita adalah rencana yang indah, sehingga kita dituntun. Tapi pertanyaannya, apakah kita menikmati damai sejahtera ketika kita bersama dengan Tuhan? Iya. Walaupun pergumulan kita hadapi, walaupun tekanan kita hadapi, tetap ada damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Yang kedua, Tuhan mengatakan bahwa
peristiwa pada waktu itu bersama dengan perempuan Samaria. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia haruslah menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Ketika pikiran kita ingin kita menang dalam setiap pertempuran yang ada dalam arena pikiran di dunia ini, kita harus tahu bahwa rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua, menyembah Tuhan. Kenapa kita menyembah? Karena hanya Raja yang disembah, hanya Dia yang kita sembah. Dan waktu kita datang menyembah Dia, hadirat Tuhan menguatkan hidup saudara. Peperangan yang kita hadapi, kita bersama dengan Tuhan. Sehingga pikiran ini kita percaya melalui firman, penyembahan, doa, maka hidup saudara makin hari makin penuh dengan api Roh Kudus. Berjalan dalam kuasa, berjalan dalam tuntunannya, berjalan dalam rencananya. Sehingga kita semua bisa melihat karya Tuhan lebih lagi. Untuk itu pilihlah pada hari ini saudara. Hiduplah bergaul dengan Tuhan. Cari dan sembah Dia. Baca firman Tuhan supaya saudara dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang benar. Ketika kita mencari hal-hal yang lain, yang dunia tawarkan, yang membuat kita kecewa, takut, intimidasi, maka pikiran kita menjadi kacau. Tapi kalau saudara membaca firman Tuhan, datang sama Tuhan, menyembah di hadiratnya, maka ada kekuatan yang selalu baru setiap hari. Saudara akan melewati kasih itu. Pikiran saudara akan menang. Setiap ada pergumulan, katakan bahwa Tuhan bersama dengan saudara. Setiap ada intimidasi, katakan Tuhan bersama kita. Ketika ada fitnah, ada segala sesuatu, katakan bahwa Tuhan sayang kita, Tuhan bersama dengan kita. Dan waktu kita menyembah, Tuhan memberikan kasih-Nya yang besar, sehingga hidup saudara excited. Yang terakhir saudara, pesannya adalah hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Mari cari apa yang Tuhan mau, mari cari apa yang Tuhan Yesus inginkan dalam hidup saudara dan saya. Maka damai sejahtera akan kita nikmati. Sekalipun kita akan melewati pergumulan-pergumulan, sekalipun kita akan merasakan intimidasi, tekanan, fitnah, tapi tetap damai sejahtera Tuhan tidak bisa dicuri. Sukacita Tuhan tidak bisa dicuri. Bahkan pikiran kita tetap tenang bersama dengan Tuhan. Selamat menikmati aktivitas saudara. Kasih Tuhan menyertai saudara. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.